Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Moh Andi Satrio, 2. Hesti Wulandari, 3. Naura Tazkiyatun Nadia, 4. Matuna Darisma Septiana, 5. Afa Aksana, 6. Khofifah Nurrohmah. Di sini kami akan membahas materi tentang standard error beserta contohnya. Standar error. Pengertian dari standar error adalah standar deviasi dari rata-rata. Bila kita mempunyai beberapa kelompok data, misalnya 3 kelompok, maka kita akan mempunyai 3 buah nilai rata-rata. Bila kita hitung nilai standar deviasi dari 3 buah nilai rata-rata tersebut, maka nilai standar deviasi dari nilai rata-rata tersebut disebut nilai standar error. Simbol standar error untuk sampel adalah S given atau kadang-kadang ditulis SP. Ingat, garis baku atau standar error diartikan sebagai tingkat kemelesetan. Oleh karena itu, makin kecil garis baku, makin kecil tingkat kemelesetan, sehingga tingkat kepercayaan atau keyakinan terhadap parameter kalkulasi semakin tinggi. Karakteristik estimasi. Estimator ataupun juga adalah fungsi dari nilai observasi data segmen. Misalnya rata-rata nilai statistika jumlah siswa sebesar 7,35, maka rata-rata X sama dengan 7,35 adalah penduga atau estimator bagi rata-rata seluruh mahasiswa MIU. Secara sederhana dapat dipahami rata-rata populasi yang jumlahnya besar dapat diduga dengan menggunakan rata-rata dari sampel. Ciri penting estimator. Tak biasa. Suatu estimator disebut tak biasa jika rata-rata dari rata-rata sampel acak sama. Konsisten. Suatu estimator dikatakan konsisten apabila penambahan jumlah sampel menyebabkan harga estimator semakin dekat dengan harga parameter yang diestimasi. Hal ini berarti bahwa semakin besar sampel yang digunakan, maka semakin dekat harga parameter populasi yang diestimasi. Sebagai contoh, jika saudara melakukan penelitian dan mengambil sampel berukuran N sama dengan 80, akan memiliki selisih rata-rata lebih dekat ke populasi dibandingkan dengan sampel N sama dengan 50. Metode estimasi. Pertama, parameter jarang diketahui nilainya karena harus diperkirakan. Kedua, sebagai contoh, berapa lembar saham harus dicetak untuk dijual dapat diestimasi berdasarkan jumlah permintaan masyarakat. Contoh lain, berapa banyak departemen pendidikan harus mengangkat sejumlah calon guru dapat diestimasi berdasarkan dan jumlah anak usia sekolah. Ketiga, metode estimasi dibedakan menjadi 2, yaitu estimasi tunggal atau satu nilai dan estimasi interval atau estimasi yang dibatasi oleh 2 nilai. Metode estimasi dibagi menjadi 2, yaitu 1. Estimasi tunggal. Estimasi tunggal adalah estimasi yang hanya memuat satu titik saja. Misalnya rata-rata pengeluaran per hari dari setiap keluarga adalah Rp100.000. Hal ini berarti rata-rata 100.000 adalah estimator dari MIU. Contoh lain, barang rusak yang diambil dari suatu box adalah 12%. Dengan demikian, P sama dengan 12% adalah estimator parameter populasi beta. 2. Estimasi interval merupakan estimasi yang dibatasi oleh 2 nilai atau interval, yakni selang.
Nilai tersebut berupa batas bawah dan batas atas. Misalnya, rata-rata suhu di suatu kota antara 250 sampai 410. Harapannya, suhu sesungguhnya berada pada interval tersebut. Berikut merupakan contoh estimasi interval proporsi. Misalkan telah diambil sampel anak berukuran 28 orang penduduk. Ternyata terdapat 7 orang yang tidak memiliki NPWP. Buat estimasi proporsi penduduk yang tidak memiliki NPWP pada tingkat keyakinan 95%. Penyelesaiannya adalah diketahui N sama dengan 28 dan X adalah 7. Maka P 7 per 28 sama dengan 0,25. Diketahui P sama dengan 0,25, maka Q sama dengan 0,75. Untuk mengetahui nilai akar P kali Q per N, maka kita tentukan dengan menggunakan rumus SP. Kemudian kita masukkan langsung angka-angkanya, yaitu akar dari 0,25 dikali 0,75 per 28 sama dengan 0,082. Kemudian 1 min alfa sama dengan 95%, maka alfa sama dengan 50, maka alfa 5%. Alfa per 2 sama dengan 2,5%. Adapun cara menentukan harga Z alfa per 2 berdasarkan kurva normal sesuai tingkat keyakinan atau confidence interval yang diberi simbol 1 min alfa. Berapa besarnya harga Z alfa per 2? Misalkan untuk alfa sama 0,95%. Begitu pula untuk alfa sama dengan 1%, maka tingkat keyakinan 0,99%. DB sama dengan N dikurangi 1 sama dengan 27. Dan T alfa per 2 sama dengan 2,05. Cara melihat T dalam tabel. Pertama, kita lihat kolom alfa sama dengan 0,025 pada tabel 3. Nilai alfa berasal dari 0,05 dibagi 2. Kemudian lihat baris ke-27. Nilai 27 ini adalah nilai DB, yaitu N dikurang 1. Nilai N adalah jumlah sampel penduduk seluruhnya, yaitu 28 orang. Akhirnya kita peroleh T alfa per 2 sama dengan 2,05. Karena sampel kurang dari 30, maka diketahui rumus estimasi interval proporsi theta sama dengan P plus min P alfa per 2 akar PQ per N sama dengan 0,25 plus min 2,05 dikali 0,082 sama dengan 0,25 plus min 0,1681. Maka dapat diketahui batas bawah 0,1681 sama dengan 0,082 dan batas atasnya 0,25 ditambah 0,1681 sama dengan 0,418. Kesimpulan dari penyelesaian contoh soal di atas diperoleh theta lebih dari 0,082 kurang dari 0,418 atau theta lebih dari 8,2% kurang dari 41,84%. Jadi interval antara 8,2% dan 41,84%
akan memuat proporsi penduduk yang tidak memiliki NPWP pada tingkat keyakinan 95%. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.